we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place where you make them just be. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto ID. Kali ini saya ingin mereview Toyota Yaris tahun 2012 yang tipe TRD Sportivo. Toyota Yaris ini diluncurkan Toyota untuk bermain di segmen hatchback Indonesia, untuk melawan rival utamanya yaitu Honda Jazz. Maka dari itu nanti kita juga akan compare sedikit-sedikit perbandingannya antara Toyota Yaris ini dengan Honda Jazz. Oke, langsung aja kita mulai dari penampilannya. Di bagian depan karena dia desainnya membulat, jadi kalau menurut saya rada kelihatan culun, tapi itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Tapi saya suka usaha Toyota untuk membuat Toyota Yaris ini terlihat lebih sporty. Salah satunya grill yang dibikin lebih besar dan juga diberikan body kit untuk tipe TRD Sportivo ini dengan branding TRD Sportivo di body kitnya. Untuk lampu dia masih halogen semua, baik lampu sen, lampu senja, lampu utama semua masih halogen, dan fog lampnya juga masih halogen. Tapi gak apa-apa, itu normal di zamannya di kelas segini. Untuk dapur pacunya, Toyota Yaris ini menggunakan mesin 1500cc DOHC berkode 1NZTV VVTi yang sama dengan yang dimiliki oleh Toyota Vios. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 107 horsepower dan torsi 141 Nm. Mesin ini juga disambungkan ke transmisi otomatis 4 percepatan atau manual 5 percepatan. Untuk yang saya review kali ini yang merupakan tipe otomatis 4 percepatan ya. Dan dia juga sudah ada peredam di kap mesinnya. Di bagian samping bisa langsung kelihatan dimensi mobil ini yang sangat kompak. Panjangnya tidak sampai 4 meter, tepatnya 3,75 meter, dan wheelbase-nya sangat pendek, 2,46 meter. Harusnya wheelbase kecil ini bisa bikin radius putarnya lebih kecil ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Kita coba lagi rasanya gimana. Lalu di samping dia sudah dilengkapi dengan side body molding dan juga sudah ada side skirt. Dia juga udah ada stiker TRD Sportivo tapi gak ada striping, cuma tulisan TRD Sportivo aja. Lalu dia harusnya ada di keyless entry di supir, nanti kita ke sana. Lalu di spionnya sudah electric brake, sudah electric mirror, dan sudah ada sunnya juga. Oke, kita coba keyless entry-nya. Ini dia bentuk kuncinya seperti ini ya. Tuh. Untuk buka pintunya gak usah ditekan tombol, taruh kantong aja, tinggal tarik. Tuh. Kalau mau kunci tinggal pencet. Dia kalau mau buka gak usah pencet tombol ini ya, langsung di grab aja handle-nya. Ini udah langsung kebuka. Seperti itu. Untuk velg dia ukurannya R15, dibalut dengan ban berukuran 185/60 R15. Dan dia velgnya warnanya masih putih gading biasa ya, belum two tone, tapi gak apa-apa, itu normal. Dan dia sudah cakram di keempat titiknya. Jadi bukan hanya roda depan aja yang cakram, tapi roda belakang juga sudah cakram. Nah, di bagian belakang ini bagian yang paling saya suka. Kenapa? Karena dia meskipun desainnya bulat-bulat, tapi kelihatannya sporty. Beda dengan yang depan, kalau yang depan itu bulatnya rada culun, tapi kalau yang belakang ini sporty kelihatannya. Apalagi di stop lampnya sudah LED, dan kalau nyala itu keren banget, dia titik-titik bulat gitu, lingkaran. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur ya, masih menggunakan halogen biasa. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong banyak ya tentang desain, karena itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Lalu di kacanya dia juga sudah di fogger, sudah ada wiper juga, dan di atasnya sudah ada spoiler TRD Sportivo lengkap dengan logonya. Nah, yang unik nih bagasinya, dia bukannya elektrik. Ada tombol keylessnya juga di sini, dan ada tombol lock juga. Kalau buka, kunci ada di kantong, tinggal pencet aja. Dia juga ada aksen karbon di sini.
Lalu kita lanjut ke bumper. Di bumper yang tipe facelift ini udah ada reflektor yang besar di kanan kiri. Lalu untuk yang tipe TRD Sportivo, dia dikasih body kit TRD Sportivo lengkap dengan logo TRD Sportivo-nya. Ini juga ada kayak lubang angin palsu gitu ya, nggak bolong. Untuk kamera mundur ini tambahan, aslinya gak dapat, tapi dia dapat ini sensor parkir 2 buah di bagian belakang. Untuk kapasitas bagasi Yaris ini kecil. Dia lebih kecil jika dibandingkan dengan Honda Jazz. Tapi uniknya di lantai bagasinya ini dibikinnya niat. Kalau mobil biasa kan kayak cuma triplek gitu ya kebanyakan. Tapi kalau ini dia tebel dan ada pengunciannya di sini. Tinggal diputar aja, jadi nggak bisa diangkat. Kalau bangkunya dilipat, dia bisa rata lantai meskipun nggak rata-rata banget. Dan dia juga ada kayak semacam lapisan gini, lapisan plastik. Tapi kalau dibuka malah nggak bisa rata lantai. Mungkin ini buat kalau kalian bawa barang-barang yang kotor mungkin, jadi nggak kena ke kainnya. Dia juga ada lampu halogen di sini. Ya harusnya ada traynya ya, tapi punya saya hilang traynya. Untuk ban serep dia full size dan velgnya sama seperti keempat roda lainnya. Oke, kita lanjut ke interiornya aja. Sebelum review mulai, saya pengen minta maaf dulu nih ke kalian karena keterbatasan lokasi syuting. Tadinya saya pengen bikin video di luar, cuma karena lagi ada wabah corona ini, jadi bikin videonya di dalam dulu aja. Nanti kalau misalnya coronanya sudah selesai dan mobilnya masih ada, saya bakalan bikinin review yang lebih proper lagi tentang Yaris Bakpao ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan interiornya. Cara tampilan dia ini sekilas mirip sama Toyota Vios dashboardnya, tapi sebenarnya beda, cuma garis-garis desainnya dia mirip. Untuk materialnya dia masih plastik semua, plastiknya juga plastik murah, tapi untungnya dia warnanya hitam, jadi kelihatannya gak murah-murah banget lah. Dan dia motifnya kotak-kotak gitu ya, kecil-kecil di dashboardnya. Lalu untuk speedometer, kalau misalnya mobil biasa tuh di depan pengemudi, tapi dia ini di tengah seperti Toyota Vios. Dan warnanya untuk yang tipe TRD Sportivo ini warnanya amber, oranye gitu. Tapi untuk Yaris biasa dia putih. Dan dia juga belum ada MID. Cuma ada jam, isi tangki, dan ada posisi tuas. Ini cuma ada trip A, trip B, sama odo. Untuk yang tombol sebelah sini buat ngatur jam ya. Yang sini buat trip A, trip B, dan odometer. Lalu head unitnya ini udah diganti. Aslinya dia double din, tapi cuma support CD, FM, AM, palingan sama aux nih di sini. Colokannya di sini. Untuk AC dia masih putaran-putaran biasa, belum digital, belum climate control juga. Tapi untuk yang di tipe TRD Sportivo ini dia dapat lingkaran chrome di putaran-putaran AC-nya. Ini ada untuk pengaturan kecepatan kipas, pengaturan ventilasi, ini untuk arah angin, dan ini untuk temperatur, tapi belum ada heaternya. Dia juga udah ada defogger. Ini defogger belakang ya, soalnya yang depan ini meskipun dia ada kisi-kisinya, tapi anginnya agak keluar lewat sono. Cuma kisi-kisinya aja ada. Di sini juga gak ada pilihannya buat ke kaca depan. Untuk persneling, dia ini tuasnya sudah dilapis dengan kulit, ada stitching merahnya juga seperti setir, dan dia modelnya G-Type Toyota ya. Dia ada aksen silver juga di sininya, dan dia juga sudah ada shift lock. Lalu ini colokan buat aux ya, dan ini rem tangan masih mode otot biasa, dan sini ada tempat penyimpanan kecil, ada cup holder juga di sini. Nah, yang saya suka dari dashboard Yaris ini itu
dia sangat-sangat praktis. Tempat penyimpanannya itu banyak banget, udah kayak lemari ini. Di sini ada laci tertutup, di sini ada juga, di sini juga ada, dan di sini ada nih laci kecil juga. Untuk penyimpanan terbuka dia juga sangat banyak. Di sini ada, di sini kanan kiri, di sini juga masih ada, di sini juga ada, dan di kanan kiri door trim. Untuk cup holder dia ada di door trim dan juga di dashboard. Di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau misalnya taruh minuman di sini bisa mendinginkan minuman yang kalian taruh itu. Yang saya suka lagi di interior Yaris ini itu, kalau kebanyakan kan mobil kalau dashboardnya hitam, dia plafonnya masih putih kalau nggak abu-abu. Tapi kalau di Yaris ini dia dashboardnya hitam sampai ke plafon-plafonnya. Ini sun visor hitam dan hand gripnya juga hitam. Lalu untuk sun visor dia sudah ada vanity mirror di kedua sisinya. Di sini juga ada. Dan dia juga sudah ada buat selipan kartu gini ya di kacanya. Lalu untuk spion tengah dia sudah day and night, meskipun masih manual tapi gapapa, itu normal. Dia juga sudah ada tweeter di pilar A-nya. Pilar A-nya juga warna hitam ya, semuanya hitam. Lalu untuk posisi mengemudi, kalau misalnya Honda Jazz itu dia rendah dan rada-rada kayak sedan dikit, tapi kalau Yaris ini dia cenderung tinggi meskipun sudah diatur paling rendah. Untuk pengaturan posisi mengemudinya dia juga sudah cukup lengkap. Setirnya dia bisa tilt, pengaturan joknya bisa sliding, reclining, head adjuster semua lengkap. Dan headrestnya juga bisa di adjust ketinggiannya. Ini seatbeltnya juga bisa diatur ya ketinggiannya. Jadi sudah cukup lengkap di pengaturan mengemudinya. Untuk joknya dia ini lumayan enak loh. Dia ada semi bucket gitu, jadi badan kalian gak gitu goyang-goyang. Dan bahannya fabric, dia juga sudah ada stitching warna merah, jadi kelihatan lebih sporty. Untuk setirnya ini dia udah dilapis dengan kulit. Dia juga sudah ada stitching warna merah di keliling setirnya ini. Untuk genggamannya juga lumayan enak, dia ada kayak tempat taruh jempol gini. Meskipun untuk ukurannya dia gak bisa dibilang kecil-kecil banget untuk sebuah hatchback, normal lah. Dan uniknya dia setirnya sudah flat bottom, jadi terlihat lebih sporty. Untuk pengaturan wiper dia juga lumayan lengkap, bisa diatur interval waktunya dan sudah ada wiper belakang. Untuk lampu dia belum auto, tapi itu normal dan sudah ada fog lamp. Lalu untuk door trim, dia ini meskipun di dashboardnya gak ada soft panel, tapi di door trimnya ini soft panelnya besar banget ya. Motifnya ngikutin seperti yang di jok, kombinasi hitam dan warna merah. Trimnya pemasangannya kurang begitu rapi ya. Dia ada sisi yang tajam nih dari ujung sampai bawah, dan bukan hanya di sisi pengemudi aja, tapi di pintu yang lain juga begini, tajam-tajam gitu. Dia juga sudah power window di keempat pintunya dan sudah auto up, auto down di sisi pengemudi. Untuk di sisi kanan dia sudah startup engine dan spionnya juga sudah elektrik seperti yang saya katakan sebelumnya. Dia juga sudah electric retract tapi belum auto retract. Dia juga sudah ada power outlet di sini. Dia juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag di sisi pengemudi dan sisi penumpang. Oke, sepertinya udah gak ada lagi yang mau dibahas di depan. Kita lanjut aja ke belakang. Di bagian belakang ruangannya gak begitu besar, meskipun kalau bagi saya legroomnya masih cukup-cukup aja ya. Oh ya, ini di depan posisi mengemudi saya ya, 167 cm. Mungkin kalau yang tinggi kalian lebih tinggi daripada saya, mungkin akan terasa sempit duduk di belakang ini. Joknya juga kurang begitu nyaman, dia konturnya terlalu rata, harusnya bisa dibikin sedikit ada kontur. Untuk pengaturan jok baris keduanya, Toyota Yaris ini sudah lengkap. Dia bisa sliding, bisa reclining,
dan headrestnya juga bisa diatur ketinggiannya. Namun, jika kalian mengidam-idamkan fitur Ultra Seat seperti yang ada di Honda Jazz, sayangnya kalian tidak akan menemukan fitur serupa di Toyota Yaris ini. Di bagian belakang, dia juga sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik di sisi kanan dan kiri. Tapi untuk penumpang tengah hanya disediakan seatbelt 2 titik saja. Jadi untuk orang dewasa kurang begitu saya rekomendasikan untuk duduk di bagian tengah ini. Dan untuk headroomnya sendiri dia seadanya aja ya. Nih 3 jari aja gak sampai, paling 2 jari lebih sedikit. Dan kalau misalnya kita rebahin lagi, dia makin mentok. Di bagian belakang, door trimnya juga masih ada soft panel yang besar banget seperti yang di depan. Dia juga sudah power window meskipun agak aneh tombolnya, tapi masih ergonomis. Dan untuk kepraktisan, dia ada 3 cup holder, 2 di door trim kanan kiri dan 1 di tengah. Dan ada tempat penyimpanan kecil. Untuk kantong jok ini dia gak ada di sisi pengemudi, tapi dia ada di sisi penumpang. Dia juga ada gantungan untuk belanjaan nih, 4 kg maksimal. Jadi menurut saya, meskipun baris kedua Toyota Yaris ini kurang begitu besar, tapi dia menawarkan fleksibilitas yang cukup baik. Karena joknya bisa diatur sliding dan juga reclining, dan juga bisa dilipat 60-40, agar menambah space bagasi kalian sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke rasa pengendaraannya. Yang pertama dirasain tuh pedal feel-nya. Dia ini gasnya loncat, jadi kalau injak dikit aja tuh dia udah langsung loncat mobilnya. Ini ada plus minusnya sih. Plusnya ya dia kerasa agresif di putaran bawah, kerasa effortless bawahnya kalau di putaran-putaran rendah. Tapi kalau misalnya di kemacetan atau di parkiran itu harus lebih hati-hati lagi. Takutnya gara-gara loncat bisa nyundul mobil depan. Untuk tenaga meskipun dia injak dikit loncat, tapi kalau kita injak dalam dia bedanya agak gitu jauh, gak signifikan bedanya. Mungkin nih karena settingan gasnya ya yang gede di awal. Meskipun Toyota Yaris ini berasa agresif di putaran bawah, namun untuk putaran atasnya cukup saja, tidak sespesial putaran bawahnya. Tapi bukan maksud saya underpower ya, Yaris ini masih cukup kok untuk putaran atasnya. Dan dia juga handlingnya lumayan, tapi body rollnya masih berasa, gak setajam Honda Jazz. Tapi itu gak apa-apa karena dibayar juga dengan suspensi yang terasa lebih nyaman daripada Honda Jazz. Suspensinya emang termasuk rada keras ya, tapi masih lembut, jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan Honda Jazz. Untuk konsumsi BBM-nya sendiri, Yaris Bakpao ini terkenal irit. Di dalam kota dia bisa mencatat 1:11, dan kalau untuk luar kota itu dia bisa mencatat sekitar 1:15 atau 1:16, sekitaran segitu. Itu pakai metode full to full ya, karena ini gak ada MID di Yaris Bakpao ini, jadi kita harus isi full tank dan hitung kilometernya. Untuk peredaman kabin, kalau menurut saya sih ini udah cukup bagus di kelasnya. Dia suara luar bisa diredam dengan baik, suara hujan juga gak gitu mengganggu, suara mesin juga masih halus-halus saja. Tapi yang sedikit masuk itu justru suara bannya, terutama di jalanan rusak kayak gini nih, yang gak begitu bagus jalanannya, atau di jalan tol kita lari misalnya 80 ke atas, itu dia mulai masuk. 60 juga udah mulai masuk dia, suara-suaranya dikit. Tapi gak seberisik Honda Jazz. Untuk visibilitasnya sendiri, dia ini cukup oke. Khas Toyota zaman dulu, dashboardnya rendah, ini door trimnya agak rendah, jadi bisa lihat di samping gitu. Dan dia kaca belakang juga oke-oke aja. Tapi ini pilakannya lumayan gede ya, apalagi yang sini nih, dia lumayan gede pilakannya. Tapi masih dalam kategori cukup oke. Oke, jadi meskipun
Yaris Bakpo ini telah berusia 8 tahun, tapi dia masih sangat layak untuk kalian pertimbangkan, apalagi jika kalian mencari mobil yang praktis dan cukup fun to drive untuk dibawa di dalam kota, maka Yaris ini adalah jawaban yang tepat bagi kalian. Tapi jika kalian mencari mobil untuk dikemudikan secara lebih agresif atau mencari akomodasi barang dan orang yang lebih luas, maka masih ada opsi lain yang bisa kalian pertimbangkan. Bahkan gak sedikit orang yang berpendapat bahwa Yaris Bakpo ini terasa lebih refine dan lebih enjoy mereka gunakan daripada generasi setelah ini, yaitu Yaris Lele. Sekian review Toyota Yaris ini. Terima kasih telah menonton, dan maafkan bila ada salah ucap atau apapun itu. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, tinggalkan komentar kalian, dan juga share ke teman-teman kalian. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.